Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah keluarga yang merupakan ibadah hari doa GPIB. Saat ini kita datang pada Tuhan bersyukur atas pemeliharaannya, tetapi juga menaikkan doa harapan terhadap pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan keluarga maupun gereja. Adapun pelayan firman dalam ibadah ini adalah Penatua Rio Eko Immanuel. Sekarang marilah berdiri untuk memulai ibadah ini. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 298 bait 1 dan 2. Waktu doa yang kudus, kala hati geluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan keluh anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang berkesan, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan yang kami jalani hingga saat ini. Dalam suka dan duka, Engkau hadir memberikan kekuatan dan penghiburan. Oleh sebab itu, dalam hari doa GPIB, kami hendak menaikkan segala doa dan permohonan terhadap berbagai pergumulan dan tantangan, baik di tengah keluarga maupun gereja. Ya Tuhan Allah, kami sungguh menaruh harapan padamu, sebab kami percaya kuasa-Mu mampu menolong dan memberikan pengharapan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita membacakan Mazmur secara silih ganti dari Mazmur 84 ayat 8 sampai 12. Mazmur 84 ayat 8 sampai 12. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub.
Lihatlah perisai kami, ya Allah, Pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 298, bait 3 dan 4. Waktu doa yang kudus di cobaan berat pada juru selamat percaya teguh, Ia pasti memberi kelepasan penuh, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh, kehendak-Nya ikutlah, jangan bimbang resah, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, kita buka terlebih dahulu bacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kalau sudah ditemukan, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini Engkau dengan setia masih menyertai dan memberkati kami. Teristimewa saat ini ya Tuhan, kami akan kembali membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami, dan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah keterbatasan kami ya Tuhan. Dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan dibacakan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 yang menyatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Judul dari pembacaan Alkitab atau judul dari tema khotbah kita pada malam hari ini adalah "Bapa, aku siap melaksanakan apapun yang Kau kehendaki." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah melaksanakan Paskah. Sesudah merayakan Paskah bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun. Ketika akan berdoa, Tuhan Yesus hanya mengajak ketiga muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes
untuk mendampinginya. Sebab Tuhan Yesus ingin mereka mendukungnya. Dan di Taman Getsemani ini, kalau kita lihat di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus menyampaikan unek-unek atau curhatnya kepada Bapa di sorga mengenai apa yang akan dia terima, apa yang akan dia lakukan. Dia sangat berdoa. Tuhan Yesus sangat ketakutan. Untuk itu ada tawar-menawar antara Tuhan Yesus dan Bapanya yang di surga. Dan kalau di bacaan kita lihat ada 3 kali Yesus menawar. Bukan hanya 1 kali, 3 kali. Kalau kita lihat di ayat 39, 42 dan 44. Saya akan bacakan yang di ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di ayatnya yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kemudian yang ketiga, di ayatnya yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Di situ Tuhan Yesus sempat ada tawar-menawar kepada Bapa di sorga. Tapi setelah kali yang ketiga dalam doanya, akhirnya Yesus siap menerima dan melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Bapanya yang di sorga kepadanya, yaitu menanggung penderitaan yang sangat-sangat teramat berat menuju ke kematiannya di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Doa di Getsemani, di sini ada permohonan diri, ada juga penyerahan diri serta ketaatan dari Yesus. Dan pastinya Tuhan Yesus sudah menyatakan ada keputusan yang diambil, yaitu keputusannya adalah jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak dari Tuhan Yesus, tapi kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang teolog bernama Haddon Robinson. Dia menyatakan di mana Yesus mencucurkan darah paling dahsyat. Yesus mencucurkan darah paling dahsyat bukan di hadapan pengadilan Pilatus, juga bukan di Bukit Golgota, tetapi di Taman Getsemani. Ia bergumul dalam doa dan peluhnya menetes seperti tetesan darah. Coba kita buka Injil Lukas pasal 22 ayat 44. Injil Lukas pasal 22 ayat 44. Saya akan membacakan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Sangat luar biasa pergumulan Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Tapi dengan kemenangan di Taman Getsemani itulah menghasilkan
Golgota yang menjadi keselamatan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu doa itu adalah nafas dari orang yang beriman. Doa juga adalah harapan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Hari ini kita bersama memperingati Hari Doa GPIB. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita memperingati Hari Doa GPIB? Pastinya karena ada pergumulan saat Ketua Majelis Sinode Pendeta Kai Hatu memimpin Sinode, ada pergumulan yaitu mengenai dana pensiun. Pendeta Kai Hatu mengajak seluruh pendeta, majelis dan jemaat GPIB untuk bersama-sama bergumul mengenai dana pensiun. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar pergumulan sehingga dana pensiun dapat teratasi. Untuk itu, tanggal 5 April ditetapkan sebagai Hari Doa GPIB. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, juga beberapa kondisi-kondisi pergumulan harus ada yang diambil sebuah keputusan kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita beribadah. Keputusan bagaimana menjalani kehidupan ke depan, biarlah keputusan-keputusan itu kita letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak dan rencana Tuhan yang jadi atas setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa adalah sarana untuk memohon pertolongan Tuhan. Tapi juga saat kita menyerahkan doa dan keputusan-keputusan kita kepada Tuhan, sikap kita perlu diingat. Sikap kita dengan doa adalah penyerahan diri. Dalam mengatasi masalah, kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan doa juga sebagai sarana kita untuk mawas diri, untuk tidak jatuh dalam pencobaan dan dosa. Tetap menjaga persekutuan dengan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak asal berdoa, tapi di dalam doa kita harus menyerahkan seluruh diri dan masalah kita kepada Tuhan. Di dalam doa juga kita harus mawas diri, tidak jatuh, agar tidak jatuh dalam pencobaan, dan tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, doa juga jangan tidak meminta. Doa itu kita harus meminta, tetapi tetap menyerahkan diri kepada Tuhan untuk pengabulannya. Kita bisa baca di Injil Lukas 11 ayat 9. Lukas pasal 11 ayat 9, saya akan membacakannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayatnya yang 10, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Iya. Jadi di dalam doa kita harus minta. Kita punya hak untuk meminta, tetapi di dalam mengabulkan doa-doa kita, Tuhan pasti. Seperti anak-anak yang minta kepada orang tuanya. Orang tuanya yang dapat mengabulkan.
Jadi tidak meminta sembarang meminta. Contohnya saja seorang anak kecil meminta sepeda motor kepada orang tuanya, pasti orang tuanya tidak akan memberi sepeda motor tersebut. Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Saat kita meminta, jadilah kehendak-Mu. Dan kita harus siap pada saat Tuhan mengatakan jadilah kehendak-Mu, kita harus siap. Kita tidak boleh protes. Tapi kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, pasti memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus pasti memberikan tepat pada waktunya, dan pastinya seturut rencana dan kehendak Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan saat ini sebuah perenungan bagi kita semua. Dan sangat penting buat anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Janji untuk setia melayani Kristus adalah komitmen penting kita. Tetapi ingatlah bahwa kita selalu menghadapi ujian demi ujian setiap kita setia menjalankan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan kematian pada saat dia memohon di Taman Getsemani. Sangat-sangat berat pergumulan Tuhan Yesus. Kita pun pastinya sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan juga akan menghadapi kematian. Kematian atas keinginan-keinginan pribadi kita. Kematian atas kenyamanan hidup kita. Kematian atas kesombongan kita, dan kematian atas pengorbanan. Jika Tuhan Yesus bisa melewati Getsemani, bisa melewati Taman Getsemani, kita juga jangan gagal dalam Getsemani kita. Jika kita gagal, maka kita sulit untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani di dunia ini. Ikutlah jejak dan teladan Kristus yang sudah mengalahkan keinginannya, mengalahkan kepentingannya, kepentingan pribadi demi ketaatan kepada Bapa di sorga. Taatlah sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap doa dan permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Respon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 bait 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Kepadamu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan firman ya Tuhan, yang indah ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa menjaga kehidupan kami. Engkau telah memberi teladan kepada kami ya Tuhan. Di Taman Getsemani, kami harus menyerahkan seluruh rencana kehendak ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus sudah meneladankan untuk kami ya Tuhan, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang jadi. Itulah keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus saat mengalami berbagai macam pergumulan dan tanggung jawab kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami selalu memasrahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah jadi atas rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman yang indah ini boleh kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai pedoman hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada kesempatan indah ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa ini ya Tuhan dari berbagai macam ancaman-ancaman yang ada yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional ini ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang akan menaungi bangsa kami ini, memberkati juga seluruh pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami percaya juga kasih-Mu akan menolong dan memberkati saat pemimpin-pemimpin ini, pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, baik yang ada di pelosok-pelosok desa maupun yang ada di kota-kota ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sangat indah menyertai dan memberkati seluruh gereja-gereja ini ya Tuhan, di dalam bersaksi memberitakan Injil. Tuhan memberkati teristimewa pos-pos Pelkes di GPIB dan pelaksanaan segala sesuatunya dalam pelayanan di gereja-gereja di mana Tuhan menyertai dan memberkati teristimewa di seluruh GPIB yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, memberkati juga gereja kami GPIB Bukit Kasih beserta seluruh pelayannya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Lucia Toisuta P5 selaku Ketua Majelis Jemaat, memberkati juga Ibu Pendeta Mince Mulikale selaku Pendeta Jemaat, serta Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon. Tuhan, kiranya kasih-Mu yang akan menolong, memberkati, menopang ketiga pendeta ini, memberkati kesehatan, memberkati keluarga, memberkati juga pelayanan yang mereka lakukan di mana saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga diaken dan penatua, pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, pelaksana harian Majelis Jemaat, BPPJ. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menyertai dan memberkati kami semua saat kami boleh mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan di gereja kami GBB Bukit Kasih. Juga seluruh panitia-panitia yang ada ya Tuhan. Tuhan senantiasa juga menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga TK Bukit Kasih. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati TK Bukit Kasih ya Tuhan. Semakin hari semakin heran membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati seluruh pengurus, memberkati seluruh guru-guru dan siswa-siswi yang bersekolah di TK Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga ya Tuhan pemerintahan kami dalam tugas melindungi kesehatan warga, masyarakat yang saat ini sedang mengalami
masih mengalami pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, menolong ya Tuhan, dan menopang juga bangsa dan negara kami yang di tahun 2024 akan persiapan menghadapi pemilihan presiden, pilkada, dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang jalan keluar yang terbaik untuk setiap pemimpin yang dapat menciptakan nasionalisme dengan baik di negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk penderitaan dunia dalam hal konflik Rusia dan Ukraina dan bencana alam di berbagai negara. Tuhan, Engkau tahu kondisi dan keadaan saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sebagai juru damai, Tuhan juga juru selamat bagi mereka-mereka yang saat ini mengalami penderitaan-penderitaan ya Tuhan. Dan apabila Tuhan berkenan, biarlah konflik Rusia dengan Ukraina dapat benar-benar terselesaikan dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai juga para janda, duda, yatim piatu, anak-anak telantar, korban-korban bencana alam, korban perang, fakir miskin, korban kriminalitas. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Memberkati mereka semua di dalam pergumulan mereka, kesedihan mereka ya Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup mengangkat beban kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB Bukit Kasih dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9. Kami percaya dan yakin setiap keluarga pasti ada pergumulan yang mereka naikkan ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati jemaat-Mu GPIB Bukit Kasih dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan. Senantiasa Tuhan membuka jalan yang terbaik ya Tuhan buat mereka. Juga Tuhan memberkati anak-anak mereka ya Tuhan dalam studi dan sekolahnya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan menolong, menopang anak-anak yang saat ini sedang menempuh studinya ya Tuhan, sehingga dapat menjalankan studinya dengan baik dan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga anak-anak-Mu ya Tuhan di GPIB Bukit Kasih ya Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya tidak begitu lama apabila Tuhan berkenan, mereka pasti memperoleh. Biarlah Tuhan mereka ingat bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Juga kami menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini bekerja juga mencari jodoh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai sehingga rencana dan kehendak-Mu nyata dalam kehidupan mereka saat mereka menaikkan pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan saat ini untuk jemaat-Mu GPIB Bukit Kasih yang lemah iman, sakit ya Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu akan menolong mereka, tangan kasih-Mu akan menyembuhkan sehingga yang lemah iman boleh dikuatkan dan boleh mencari Tuhan lagi, beribadah lagi ya Tuhan. Dan untuk yang sakit Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan menolong, memberkati, menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan, melalui perawatan dan melalui dokter-dokter ataupun obat-obat yang diminum ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Memberkati juga pelayan-pelayan yang bertugas saat ini, pemandu lagu, organis, multimedia, dan semua yang terkait di dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya jeripaya dan hasil karya kami saat ini ya Tuhan, Tuhan akan memberkati
Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah rencana dan kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa dan permohonan kami ini. Ampuni salah dan dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak, perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 yang menyatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 83, bait pertama dan kedua, marilah mengucap syukur. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah, kami tahu dan menyadari akan kasih setia dan kemurahan kasih-Mu yang selalu berlaku di sepanjang hidup kami. Sekarang ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami yang merupakan ungkapan syukur hati kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, sehingga dapat menjadi alat berkat-Mu bagi gereja-Mu dan pelayanannya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat, warta ibadah keluarga Rabu 5 April 2023, GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya.
Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh presbiter yang bertugas dan juga pelayan firman kita pada hari ini, yaitu Penatua Rio Iko Emmanuel. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk organis, pemandu lagu, petugas sosistem, multimedia, dan semua yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga hari Rabu, 5 April 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah didengar. Dalam kata dan perbuatan, layanilah seorang akan yang lain dan doakan mereka. Kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 300 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.